Hai, ketemu lagi dengan saya Pakar Pembelajar. Bagi yang sudah subscribe channel Pakar Pembelajar, saya ucapkan terima kasih. Serta saya doakan semoga rezekinya lancar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Supaya mendapatkan pemahaman yang baik, silahkan kalian tonton videonya sampai selesai ya. Suatu hari menjelang sore, langit tampak gelap. Mendung gelap menggantung di langit. Tiba-tiba secercah kilat menyambar dan terdengar suara petir menggelegar. Kemudian hujan turun dan air tercurah deras dari langit. Angin pun berembus sehingga suhu udara menjadi terasa dingin. Menurutmu, apakah bermain hujan-hujanan dapat menyebabkan sakit? Mengapa? Jelaskan jawabanmu. Pada tahun 2015, bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen dioksida. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. Keempat, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernafas. Yang kelima, kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Keenam, kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernafasan, sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Yang ketujuh, kabut asap dapat memperburuk penyakit pernafasan yang sudah ada. Kedelapan, kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Dan yang kesembilan, kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Cara melindungi diri dari kabut asap antara lain, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernafasan. Selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering, agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernafas atau gangguan kesehatan lain. Segera lakukan perilaku hidup bersih sehat atau istilahnya PHBS, seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengkonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang merokok, dan istirahat cukup. Upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa.
yang berkaitan dengan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kemudian tulislah jawaban dari pertanyaan tersebut. Tuliskan dalam bentuk tabel. Mengapa kita harus menjaga kesehatan organ pernafasan? Gambar di atas adalah cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Toddy dan Semut. Inti cerita Toddy dan Semut mengisahkan Toddy yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Toddy segera tertidur setelah makan kue manis, dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Toddy tertidur, pasukan semut merubungi Toddy. Mereka juga menggigit tangan dan muka Toddy hingga bentol-bentol. Toddy terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Toddy selalu membersihkan diri seusai makan. Diskusikan jawaban-jawaban pertanyaan berikut bersama teman sekelompokmu. Soal yang pertama, apakah gambar tersebut mendukung cerita? Misal jawaban kalian ya. Soal yang kedua, jika jawabanmu ya, apa alasanmu? Jika jawabanmu tidak, apa pula alasanmu? Misal, karena gambar tersebut memberikan gambar tentang isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Silakan kalian perhatikan cerita bergambar. Ciri-ciri karya gambar cerita antara lain: 1. Memudahkan pembaca dalam memahami suatu cerita. 2. Mampu menunjukkan secara singkat isi cerita atau dongeng yang disampaikan. 3. Mampu menambah nilai keindahan sajian sebuah cerita. 4. Gambar sederhana sehingga memudahkan pembaca memahaminya. 5. Gambar dapat membuat pembaca terlibat secara emosional. Tentukan satu tema yang kamu pilih untuk membuat gambar cerita. Kamu dapat mengingat-ingat pengalamanmu yang paling berkesan, atau kamu dapat mengambil beberapa contoh tema berikut. Lingkunganku hijau, udaraku bersih. Aku menjaga udaraku bersih. Aku merawat kesehatan pernafasan. Cara memelihara organ pernafasan. Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernafasan. Bagaimana cara menjaga kesehatan organ pernafasan? Makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. Berolahraga teratur supaya alat-alat pernafasan terlatih baik, sehingga dapat bekerja dengan baik. Istirahat cukup dan posisi tidur benar. Miring ke kanan dan jangan telungkup. Yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru, sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Yang ketiga, merawat organ pernafasan. Bagaimana cara merawat organ pernafasan? Membersihkan rongga hidung secara teratur. Bulu halus dan rambut hidung berfungsi menyaring kotoran. Memeriksa kesehatan pernafasan secara teratur ke dokter. Yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Antara lain, membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu beterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernafasan saat kita menghirup nafas. Membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau, serta mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembaban tinggi. Contoh poster tentang kesehatan. Silakan kalian perhatikan contoh poster tentang kesehatan yang saya sajikan. Buatlah poster tentang cara merawat organ pernafasan.
Masalah sampah menjadi masalah yang umum dihadapi masyarakat di kota atau daerah manapun. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah. Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau yang disingkat GPS. Lurah Babakan Pasar Rokib Al-Hudri menyatakan, GPS ini merupakan program pemerintahan kota Pemkot Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah. Karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semua. Jelasnya, Rokib berharap ke depannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan, sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit, pungkasnya. Berdasarkan bacaan Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, di mana lokasi daerah pada berita tersebut? Silakan kalian jawab. 2, apa masalah yang dihadapi? Yang ketiga, bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota tersebut? Keempat, mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Dan nomor 5, apa keuntungannya jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Silakan kalian jawab semua ya. Apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah? Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernafasan. Tahukah kamu, ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali. Ya betul, kita biasa menyebutnya pemulung. Silakan kalian perhatikan contoh benda hasil daur ulang. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut dalam bentuk diskusi panel bersama seluruh siswa dalam kelasmu. Soal yang pertama, apa pendapatmu mengenai pekerjaan sebagai pemulung? Soal yang kedua, apa pendapatmu mengenai usaha pembuatan benda-benda daur ulang? Soal nomor 3, bagaimana cara menghargai jasa para pemulung? Dan soal yang keempat, bagaimana cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang? Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Proses panjang produksi pakaian. Untuk membuat pakaian,
Produsen pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Kemudian benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Apa akibatnya jika kita tidak menghargai kegiatan orang lain dalam usaha ekonomi? Daun-daun hijau tanaman-tanaman itu akan menyediakan banyak oksigen buat kita. Dengan oksigen yang selalu tersedia, maka kesehatan kita akan terjaga. Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap pekerjaan yang dilakukan orang lain. Dan yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, setiap orang harus melakukan dengan penuh tanggung jawab. Tidak adanya peranan tanggung jawab di masyarakat akan menyebabkan terjadi ketidakharmonisan dalam hubungan antar warga masyarakat. Kekacauan terjadi di mana-mana. Tidak adanya kerukunan antar warga masyarakat. Selain itu, tanpa adanya tanggung jawab, tidak akan tercipta ketertiban, ketenangan, dan keamanan dalam masyarakat. Bagaimana jika semua orang di sekolahmu tidak melaksanakan tanggung jawab masing-masing? Poster yang bagus akan menarik orang untuk membaca informasi yang tertulis pada poster itu. Langkah-langkah membuat gambar cerita. 1. Mempersiapkan bahan dan alat. Sebelum menyiapkan bahan dan alat, sebaiknya kamu tentukan dahulu jenis teknik yang akan kamu gunakan. Teknik basah atau teknik kering. Setelah itu, persiapkan alat dan bahannya sesuai teknik yang digunakan. Langkah yang kedua, pembuatan sketsa. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya adalah membuat sketsa. Sketsa sebaiknya dibuat lebih dari satu, agar kita dapat memilih yang terbaik. Langkah yang ketiga, penyempurnaan gambar. Dari beberapa sketsa yang dibuat, dapat dipilih satu sketsa yang menurutmu paling baik. Kemudian, sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambah garis atau coretan yang dirasa perlu agar gambar tampak lebih hidup. Jika sudah mantap, warnai gambarmu dengan baik. Ada dua macam teknik pewarnaan, yaitu pewarnaan basah dan pewarnaan kering. Teknik pewarnaan basah ialah pewarnaan menggunakan media yang memerlukan pengencer, misalnya tinta, cat air, atau cat minyak. Sebaliknya, teknik pewarnaan kering ialah pewarnaan menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer, misalnya pensil warna, krayon, atau oil pastel. Siapkan beberapa lembar kertas karton berukuran 20 cm x 10 cm. Tuliskan kalimat-kalimat ajakan untuk merawat organ pernafasan pada kertas-kertas tersebut. Kalian dapat menuliskan kalimat seperti dilarang merokok, ayo menanam tumbuhan hijau, kenakan masker saat banyak debu, dan sebagainya. Tuliskan sebagus mungkin dan warnai yang mencolok. Tempelkan kertas-kertas bertuliskan ajakan tersebut di beberapa tempat di rumahmu. Rangkaian gambar berikut merupakan gambar dari sebuah cerita tentang seorang anak yang tidak mau bekerja sama dengan temannya dalam menyelesaikan tugas mewarnai. Saat melihat teman-teman lain telah menyelesaikan tugas, si anak mau bekerja sama untuk segera menyelesaikan tugas.
Perhatikan gambar sebelum diwarnai dan setelah diwarnai. Gambar-gambar sebelah kiri merupakan gambar sketsa yang telah disempurnakan. Gambar-gambar sebelah kanan merupakan gambar-gambar yang telah diwarnai. Contoh gambar yang diwarnai telah disusun menjadi cerita dengan ditambahkan teks cerita. Sikap bertanggung jawab memang harus dilatih sejak kecil supaya menjadi kebiasaan hingga kita dewasa nanti. Apa akibatnya jika siswa tidak melaksanakan tanggung jawabnya di sekolah, di rumah, dan dalam masyarakat? Apakah gambar ceritamu sudah selesai kamu warnai? Apakah kamu juga menuliskan teks sesuai gambar ceritamu? Jika gambar ceritamu sudah selesai kamu warnai dan ditulisi teks sesuai cerita, tunjukkan kepada teman-teman dan bapak ibu gurumu. Ceritakan gambarmu. Lakukan bergantian dengan teman-temanmu supaya hasil karyamu dapat dilihat dan dinikmati oleh lebih banyak orang. Buatlah pameran kecil-kecilan. Tempelkan hasil karya kalian pada majalah dinding sekolahmu. Kalian juga dapat menempelkannya pada sebilah papan triplex. Lalu letakkan pada dinding luar kelasmu. Teman-temanmu dari kelas lain, adik-adik kelas, kakak-kakak kelas, dan bapak ibu guru lain akan dapat melihat dan menikmati hasil karya kalian.